Perkenalkan, nama saya Rifni Darti dari kelas A419, NPM 19144600130. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi otak. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Otak ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling berhubungan. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat SSP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume 1350 cc dan terdiri dari 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerak, perilaku, dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap peraturan seluruh tubuh dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak pemikiran. Siang, nama saya Teddy Permana dari kelompok 5 NPM 141 menjelaskan peta otak dan neuron dan dendrit sejenisnya. Peta otak, satu otak besar, cerebrum atau disebut korteks cerebral adalah bagian otak yang berukuran paling besar dan terletak paling depan bagian-bagian otak lainnya, dan oleh karena itu cerebrum juga disebut sering istilah otak besar. Dua frontal lobe yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, emosi, memori, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dan fungsi intelektual seperti proses berpikir, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. 3 temporal lobe. Lobus temporalis adalah kawasan korteks otak besar yang terletak di bawah sulcus lateral di kedua belahan cerebral otak mamalia. Lobus temporalis berperan memperkuat ingatan visual, memproses input indera, memahami bahasa, menyimpan ingatan baru, emosi, dan mengambil kesimpulan atau arti. 4. Spinal cord. Kumpulan saraf-saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. 5. Parietal lobe yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pengaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. 6. Occipital lobe terletak di otak bagian belakang. Bagian otak besar berguna untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata yang tertulis. 7. Otak kecil berfungsi untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. D atau 4. Neuron, dendrit, sel glial, dan sistem penyelubungan. 1. Neuron. Ada 7 bagian struktur sel saraf yang perlu kita ketahui, jangan sampai tertukar karena mereka memiliki fungsi masing-masing yang cukup spesifik. Bagian pertama disebut dendrit, yang merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan fungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel. Setelah itu rangsangan tersebut dikirim mana? Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke badan sel atau perikarion. Pada bagian sel ini merangsang sebelum dikirim melalui proses dan berjalan ke akson. Akson adalah merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi mengantarkan rangsang. Panjang akson sekitar 1 mm sampai 1 meter. Kamu perlu ingat, sedangkan jalur akhir akson disebut akson terminal. Selain akson ada juga disebut sel swan. Sel swan merupakan penunjang sel saraf yang berfungsi menghasilkan selubung nyelin. Berdasarkan fungsi neuron bisa dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan fungsi dan bentuknya. A. Saraf sensori atau afferent adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat otak atau ke sumsum tulang belakang.
Interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron juga berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Neuron terbagi menjadi 3 bagian: saraf multipolar, bipolar, dan unipolar. 2. Dendrit. Secara bahasa, dendrit berasal dari bahasa Yunani dendron, yang artinya pohon. Dendrit adalah serabut pendek bercabang melalui tonjolan dari sitoplasma. Dendrit ini merupakan cabang dari sel saraf pada otak yang dapat membuat neuron menerima impuls atau rangsangan secara bersamaan, bahkan dari reseptor berbeda dari semua bagian tubuh. Setiap sel minimal terdapat satu dendrit. Pada umumnya terdapat dendrit dalam jumlah yang sangat banyak. Bentuk dan cabang yang dimiliki dendrit akan memberikan pengaruh pada saat menerima impuls dari sel saraf lain. Fungsi dari peran dendrit adalah dendrit pada sel memiliki fungsi antaranya mengirim rangsangan atau impuls ke badan sel, menerima rangsangan impuls dari sinapsis titik temu terminal akson, baru menghitung jumlah impuls yang masuk, menghubungkan satu sel saraf dengan sel yang lainnya. 3. Sel. Jenis sel yang berbeda dalam tubuh Anda meskipun memiliki berbagai jenis yang berbeda-beda. Fungsi sel sangat berperan dan membantu mempertahankan kehidupanmu. 1. Nukleus dan nukleos. 1. Struktur. Fungsi sel yang paling utama terletak pada inti sel atau bagian nukleus dan nukleus. Nukleus merupakan bagian tengah sel yang mengendalikan keseluruhan proses sel tubuh. Baru di dalam nukleus terdapat kumpulan benang kromatin yang mengandung DNA. 2. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang merupakan bagian dari struktur dan fungsi sel. Sitoplasma berperan sebagai mediator dari reaksi kimia dalam sel dan membentuk kinerja organel atau organ-organ dalam sel. Sitoskeleton merupakan penyokong bentuk sel dan memanjang dalam nukleus melewati sitoplasma dan membentuk dan sampai ke membran sel. Mitokondria adalah bagian struktur dan atau fungsi sel cukup penting karena mitokondria berperan dalam fungsi proses pernapasan sel. 5. Ribosom tersebar di sitoplasma dan biasanya bergerombol di bagian sel yang memiliki fungsi tertentu. Ribosom berperan dalam memproduksi protein menggunakan informasi di DNA. 6. Retikulum endoplasma. Salah satu organ sel yang terdapat retikulum endoplasma yang terbuat dari membran plasma yang menyatu dengan lapisan luar nukleus. 7. Lisosom. Serupa dalam tubuh manusia, sel juga memiliki kotoran senyawa yang tidak digunakan oleh metabolisme sel yang berakhir. 8. Badan Golgi atau yang bisa disebut sebagai aparatus Golgi yang merupakan struktur atau fungsi sel yang berperan dan pengumpulan lemak dalam protein retikulum endoplasma ke vesikel yang akan menyalurkan ke bagian sel lainnya. Vakuola dan vekisel. 9. Adalah dua struktur dan fungsi yang berperan dalam penyaluran komponen sel berbagai bagian sel. Perbedaan vakuola dan vekisel terdapat pada komponen vekisel yang mampu menyatu dalam bagian-bagian sel lainnya. 10. Membran sel yang merupakan lapisan terluar dan sel dan berfungsi untuk memisahkan sel terdapat materi-materi di luar sel. Fungsi sel secara umum adalah terdapat kegunaan dari sel secara keseluruhan dalam tubuh. Fungsi sel berbeda-beda dan tergantung dari susunan protein yang membentuknya. 4. Glial atau neuroglia adalah sel-sel yang paling banyak ditemukan dalam sistem saraf. Secara umum terdapat 3 macam neuroglia, yakni astroglia terbagi menjadi 2, yaitu astroid protoplasma dan astroid fibrosa. Keduanya berperan dalam memelihara homeostasis internal pembuluh darah otak melalui pembentukan saluran darah otak. 2. Oligodendrosit berperan sebagai pembentuk selubung myelin dari neuron di sistem saraf pusat. Pada sistem saraf pusat, pembentukan selubung myelin oleh oligodendrosit yang merupakan salah satu sel yang terdiferensiasi secara khusus dan hanya dapat ditemukan oleh otak dan medula spinalis. 3. Mikroglia merupakan bentuk diferensiasi dari makrofag di sistem saraf pusat dan berperan dalam proses fagositosis di otak. 4. 5. Sistem penyelubung. Selubung myelin adalah materi isolator yang membentuk lapisan pada akson dan hasil dari pengembang sel glial.
Satu struktur selubung myelin. Selubung myelin tampak seperti rangkaian sosis yang menggabung akson. Terdapat celah di antara selubung myelin yang berjarak sekitar 1 mm. Celah tersebut disebut nodus Ranvier. Dua komposisi selubung myelin. Selubung myelin terdiri dari 40% air. Massa kering selubung myelin mengandung 70-85% lemak dan 15-30% protein. Protein terdapat pada selubung myelin adalah protein myelin dasar, myelin oligosaccharide, glikoprotein, dan protein proteolipid. 3. Fungsi selubung myelin adalah fungsi utama selubung myelin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Tanpa selubung myelin, impuls akan bergerak seperti gelombang, namun impuls akan bergerak melompat ketika melewati selubung myelin dan dalam kecepatan 120 meter per detik. 4. Gangguan pada selubung myelin. Pada selubung myelin juga terdapat beberapa gangguan atau penyakit, dan beberapa gangguan tersebut adalah deminialisasi dan hilangnya selubung myelin pada akson. B. Desmyelinization. Ditandai oleh kerusakan pada struktur dan fungsi selubung myelin. Penyakit ini sering terjadi dari mutasi genetik yang mempengaruhi pembentukan selubung myelin. 5. Selubung myelin pada invertebrata. Awalnya selubung myelin terduga hanya terdapat pada vertebrata, bahkan ada tidaknya selubung myelin terjadi terjadi ciri hewan vertebrata. Namun selubung juga telah berevolusi pada hewan invertebrata. Terdapat struktur setara selubung myelin yang ditemukan di beberapa jenis seperti Oligote, Panaceid, Paleomoinid, dan Calanoisid. Materi selanjutnya, pusat-pusat kecerdasan pada otak. Pertama, otak besar merupakan bagian terbesar dari otak, yaitu terbagi menjadi dua, otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, lobus frontal yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Kedua, lobus parietal yaitu mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Ketiga, lobus temporal yaitu mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Dan terakhir yang keempat, lobus occipital yaitu mengendalikan fungsi penglihatan. 2. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Ketiga, batang otak yaitu seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Materi selanjutnya, belahan otak dan fungsinya. Yang pertama, otak kiri, yaitu lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan rasio manusia, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat dari matematika. Oleh karena itu, orang yang lebih dominan dengan otak kiri akan mengutamakan logika dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang. Kedua, otak kanan, yaitu semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Otak bagian kanan bertanggung jawab atas kemampuan spesial seseorang, yaitu meliputi pengenalan wajah dan pengelolaan musik. Sekian dan terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu proses penyimpanan informasi oleh otak. Yang pertama, pembentukan ingatan. Ingatan terbentuk karena adanya kesadaran dan rangsangan dari lingkungan luar. Kesadaran pada seseorang membiarkan apa yang ia rasakan dapat masuk ke dalam sistem short-term memory. Terdapat 3 tahap ingatan yang terbentuk, yaitu 1. Tahap belajar, merupakan proses penerimaan informasi oleh indera tubuh. Yang kedua, tahap retensi, merupakan proses penyimpanan informasi oleh otak ke sistem short-term memory. Yang ketiga, tahap retrieval,
merupakan proses pemanggilan kembali ingatan yang sebelumnya sudah pernah tersimpan dan membentuk ingatan baru. Yang kedua yaitu short-term memory, yaitu ingatan yang berada pada short-term memory hanya bisa disimpan selama 15-30 detik dan hanya bisa menerima sebanyak 7 buah informasi dalam satu memori. Karakteristik yang mudah diingat seperti kata yang memiliki komponen penyusun yang pendek, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai homofon, dan terdapat dalam satu kategori semantik yang sama. Selanjutnya, 3 aspek utama pada short-term memory yaitu kapasitas yang terbatas, hanya dapat menyimpan 7 buah informasi dalam satu memori. Yang kedua, durasi yang terbatas, sangat mudah untuk ingatan yang disimpan terlupakan dengan distraksi ataupun dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pengkodean. Biasanya dalam bentuk suara, bahkan informasi berbentuk visual akan diingat menjadi suara. Yang ketiga yaitu long-term memory. Secara teoritis, kapasitas yang berada pada long-term memory adalah tidak terbatas. Batasan untuk mengingat hanya pada kemampuan mengakses memori tersebut. Durasi informasi yang ada dapat tersimpan untuk beberapa menit hingga seumur hidup. Yang keempat, penyimpanan memori. Beberapa langkah proses penyimpanan memori di otak. Seperti yang pertama, data dari indera diterima otak yang mengaturnya untuk membuat ingatan jangka pendek. Yang kedua, memori dipilah dan otak menciptakan rantai hubungan listrik dan kimia antara sel-sel otak. Yang ketiga, berbagai lobus korteks cerebral atau materi abu-abu di otak menyimpan berbagai jenis ingatan yang dikodekan. Dan yang terakhir, untuk mengingat sesuatu, pikiran bawah sadar Anda mencari dan mengambil memori relevan yang dikodekan. Pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan dan nutrisi otak. Kesehatan otak sangat penting untuk dijaga agar fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Faktanya, otak tidak bisa melawan proses alamiah tubuh manusia, yaitu penuaan. Makin bertambah usia seseorang, makin menurun kemampuan otak. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan agar otak tetap sehat dan berfungsi optimal. Yang pertama, cukupi kebutuhan nutrisi otak. Lindungi otak dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas dengan makanan yang mengandung antioksidan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan ikan. Yang kedua, jangan rusak dengan asap rokok. Segera hentikan menghisap rokok karena merokok membuat bagian penting dari otak yaitu bagian korteks rentan mengalami penipisan. Yang ketiga, olahraga teratur. Olahraga dapat memperbaiki kinerja pembuluh darah kecil dalam mengantarkan darah yang kaya oksigen menuju otak. Tak hanya olahraga fisik, olahraga dalam bentuk permainan seperti bermain catur juga terbukti baik untuk kesehatan dan fungsi otak. Dan yang terakhir yaitu istirahat atau tidur yang cukup. Tidur yang cukup setiap hari berperan penting dalam fungsi otak kita, seperti membantu memperkuat dan melindungi memori, membuat kita fokus, juga meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Sebenarnya, otak memiliki banyak perlindungan. Dengan adanya tulang tengkorak yang keras, jaringan berupa selaput keras yang disebut meninges, hingga bantalan berupa cairan otak dalam meninges. Meski demikian, otak tetap bisa mengalami kerusakan, beresiko terkena penyakit, bahkan mengalami penurunan fungsi. Maka dari itu, jagalah kesehatan otak sebisa mungkin agar kualitas hidup kita tetap maksimal.